Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'Idul Fitri wal Adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil ni'mal maula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man yunkir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi asli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwanul muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa memupuk rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menguatkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan berjuang sekuat tenaga untuk mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di umur dunia yang sudah semakin tua ini, kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kualitas daripada kuantitas harta. Manusia di era modern ini lebih mementingkan jumlah harta yang dimiliki dibanding dengan keberkahan harta itu sendiri. Banyak yang beranggapan bahwasanya hidup ini, hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2. Namun bisa saja 1 tambah 1 itu bisa menjadi 11. 1 tambah 1 bahkan bisa menjadi 0. Masing-masing rezeki manusia dan makhluk di dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak akan pernah bertukar, karena Allah telah membagi-bagikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Allah berfirman, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Segala yang terkait dengan rezeki sudah didapatkan, harusnya kita mensyukurinya. Dengan syukur, kita tidak akan menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Perlu kita sadari, rezeki, harta adalah wasilah lantaran saja untuk kita bisa beribadah dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas utama kita hidup di dunia ini adalah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
tiadalah kami ciptakan engkau wahai manusia, begitu juga dengan jin, kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di antara wujud syukur kita adalah dengan bersedekah dengan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita berpikir bahwasanya dengan memberi kepada orang lain harta kita akan berkurang. Tidak. Tidak sama sekali. Malah sebaliknya, ketika kita memberi, pada hakikatnya kita menerima. Dengan memberi, apa yang kita miliki pun akan semakin berkah dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin, seseorang yang dermawan, yang senantiasa mempedulikan sesamanya, mereka juga akan senantiasa diperhatikan dan dipedulikan oleh orang-orang yang dipedulikan. Oleh karenanya, sirkulasi kehidupan ini bisa terlaksana dengan baik ketika satu dengan yang lain saling berbagi. Kehidupan semakin subur, ekonomi semakin meningkat, persaudaraan semakin dekat, dan kenikmatan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala pasti kita dapatkan. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Zulhijjah saat ini, wujud syukur dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rezeki dapat diwujudkan dalam ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini kita lakukan untuk at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah mencontohkan kepada kita bagaimana seorang keluarga, ataukah yang telah mempunyai keluarga, ataukah untuk dirinya mengorbankan apa yang dicintainya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya, melapangkan hidupnya, memperluas lahannya untuk mendapatkan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Nabi telah menjelaskan dan mencontohkan kepada kita bagaimana tata cara berkurban sehingga itu berkah kehidupan kita. Cukup dengan seekor binatang yang bernama domba ataukah kambing untuk diri dan keluarga kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ketika kita ada kemampuan untuk berkurban 2 ekor, maka 1 ekor adalah untuk diri sendiri dan orang-orang yang mengikuti, yang pernah kita sampaikan sebagaimana Rasul. Setelah kurban kedua diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang disampaikan? Ini untuk diriku dan umatku yang belum sempat berkurban. Begitu pentingnya yang namanya berkurban. Maka mari kita biasakan dalam setiap tahunnya untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kita makan sebagian dan makan bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang jarang memakan makanan yang lezat-lezat bergizi lagi baik. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda melalui hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, "Ma 'amila adamiyyin man 'amila min 'amalin yawm an-nahr ahabbu ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yawm al-qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adrafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa." Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes sampai ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sisa setengah bulan lagi
kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana di dalam bulan Zulhijjah lah ini kita dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana caranya berkurban. Dengan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja digantikan dengan binatang, tetapi digantikan dengan kehidupan yang lebih cerah ke depan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan di dalam dirinya, keluarganya, dan di dalam dakwanya dan misinya berhasil baginda Ibrahim atau Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta dengan putranya. Oleh karena itu, sebagai ikutan, maka mari kita persiapkan diri. Mereka yang tidak bisa mengsiapkan memang dari sekarang masih ada waktu untuk menyicil sampai pada hari hanya kita bisa berkurban. Karena disinilah tonggak dan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau hendak dilapangkan oleh Allah, maka lapangkanlah dirimu. Jangan engkau terlalu banyak berhitung, karena hitungan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah. Hitungan seorang hamba lebih banyak salahnya daripada benarnya. Oleh karena itu, serahkan kepada Allah. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah keyakinan. Tidak ada yang kita infakkan min malina, dari semua harta yang kita miliki pasti Allah kembalikan dan tidak pernah sama dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah seharusnya sakit masih kita disehatkan. Kenapa kita bisa sehat? Karena kita tidak mempedulikan tentang harta yang kita keluarkan, tidak tertekan dengan tidak banyaknya harta di tangan kita. Kita tidak banyak kekangan dengan sekali makan dalam satu hari. Kita tidak banyak kekangan dengan sedikit ekonomi, tapi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Makanya menyembelih di sini disampaikan dalam bentuk kurban, bukan memotong hewan di dalam bahasa agamanya, tetapi dikatakan kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi yang dulunya bergelimang pada maksiat, ketika bercinta dan sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang dilihat, tidak ada lagi yang diingat kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelapangan ada pada dirinya. Sama dengan Hasan Basri yang merupakan juga sufi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, masih ada waktu sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Masjid kita ini membuka iuran untuk berkurban, maka berkurbanlah selagi masih sempat, sebab besok ada waktunya. Kita mau berkurban, tapi kurban kita tidak diterima sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika nyawa ini sudah ada di tenggorokan, sudah mau keluar, dicabut oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu yang ada pada diri kita hanyalah penyesalan dengan menatap semua harta-harta kita yang masih tersisa, yang belum sempat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbentuk kurban. Maka bertobatlah saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Senantiasalah berbuat karena Allah. Dekatkan diri kepada Allah dengan segala apa yang kita miliki, napas yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, waktu yang kita miliki, harta yang kita miliki, seyogyanya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله لك الحمد ولك الشكر كله
anta an tu'lan wa anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah li'anna Allah amarna bihadza. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaba'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala kulli halih min fi'alihi wa sifatihi wa ay kan makan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'uhu idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul izbahul ghanam fadbah. Ketika Rasul menyampaikan silahkan setiap keluarga ada kemampuan untuk membeli ganam, kambing, maka berkorbanlah. Maka ikuti kalau kita dikatakan pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pelit orang yang punya kesempatan, orang yang punya uang, orang yang punya rezeki, lalu tidak berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimiskinkan pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu, kita senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Na nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya rabbana alayka tawakkalna wa bika anabna wa ilaikal masir wa ilaikal nusyur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.